Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap menerima pelajaran Ibu pada hari ini? Nah, oke baik. Kalau sudah siap, Ibu ingin mengingatkan kembali untuk pelajaran Ibu pada hari ini. Dimohon kalian semua menyimak dan mencatat materi yang akan Ibu sampaikan ya. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu. Kemarin kan sudah Ibu ajarkan, bukan? Oke, baik. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah semangat kan? Oke, sekarang sebelum memulai, Ibu pimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat tersampaikan dengan baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dan mengulang kembali nih pelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin, apakah masih ada yang ingat atau tidak ya? Masih Bu, kemarin kita belajar mengenai dinamika atmosfer. Ya, tepat sekali. Mungkin Nabila bisa menjelaskan sedikit biar teman-teman ingat kembali. Baik Bu, jadi atmosfer sendiri merupakan lapisan gas yang melingkupi bumi yang dimana permukaannya jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Iya, tepat sekali Nabila. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, Ibu mohon kalian untuk menyimak dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian kalian juga bisa mencatat poin-poin penting dalam pelajaran yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Nah, Ibu juga menghimbau selama pelajaran Ibu kalian harus tetap kondusif. Tidak boleh ramai ataupun berbicara dengan teman sebangku, teman belakang, teman depan kalian. Dan juga apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa mengacungkan tangan. Lalu Ibu akan menunjuk siapa saja yang mendapat giliran. Contohnya seperti apabila Nabila nih ingin bertanya, Nabila bisa langsung mengacungkan tangannya, kemudian Ibu akan menunjuk Nabila untuk mengutarakan pendapatnya. Seperti itu ya. Apa bisa dipahami semuanya? Iya Bu, paham. Oke baik, kalau sudah mari kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi kemarin mengenai atmosfer. Sekarang Ibu ingin menerangkan materi mengenai hidrosfer. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih itu hidrosfer? Saya Bu ingin menjawab. Jadi hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air, dan juga uap air yang terdapat pada lapisan udara. Iya, terima kasih Nabila atas jawabannya, jawaban yang tepat sekali. Tapi Ibu ingin sedikit menambahkan. Jadi hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Nah, perubahan wujud air menjadi padat, menjadi cair, menjadi gas, membentuk suatu siklus atau daur yang disebut dengan siklus hidrologi. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai siklus hidrologi. Dimohon untuk anak-anakku sekalian nantinya untuk poin-poin penting bisa dicatat di buku latihan kalian masing-masing, yang kemudian di akhir pelajaran nanti catatan kalian bisa dikumpulkan ke Ibu
nanti akan Ibu nilai hasil catatannya, yang berarti kalian sudah memahami atau kalian menyimak video yang Ibu berikan nanti, oke? Baik, Bu. Satu jenis senyawa yang penting bagi manusia adalah air. Air penting bagi manusia karena manfaatnya yang begitu besar bagi kita. Misalnya, untuk minum, memasak, mandi, dan lainnya. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, kita tidak akan pernah kehabisan air. Faktanya, 3/4 bagian permukaan bumi ditutupi oleh air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air di bumi, di mana 96,5% air sebagian besar berada di samudra. Banyak kan? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Tahukah kalian bahwa siklus hidrologi memiliki 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang? Jenis tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau
pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Nah, salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair kemudian mengalir ke permukaan bumi atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Nah, baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya, jadi menurut penjelasan Ibu tadi, apakah ada faktor penghambat dari terjadinya siklus hidrologi? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, faktor penghambat dari adanya siklus hidrologi diantaranya yaitu mendirikan bangunan di sekitar sungai. Karena dengan adanya bangunan tersebut, sungai akan menghambat jalannya peresapan air ke dalam tanah. Kemudian selanjutnya ada penebangan pohon secara liar, yang dimana tumbuhan merupakan salah satu objek yang memiliki peranan penting, yang dimana tumbuhan merupakan salah satu objek yang memiliki peranan untuk proses transpirasi air, serta membuang sampah sembarangan yang tentunya dapat menyumbat aliran sungai, bahkan dapat mengakibatkan bencana banjir yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri loh. Jadi seperti itu ya Nabila, apakah sudah dipahami dan juga sudah jelas? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat? Silakan mengacungkan tangannya. Saya Bu ingin bertanya, dari penjelasan Ibu tadi, lalu manfaat apa yang kita dapatkan dari adanya proses siklus hidrologi tersebut ya Bu? Pertanyaan sangat baik sekali. Oke, apakah di sini teman-teman ada yang ingin membantu menjawab dari pertanyaan yang telah dilontarkan? Saya Bu izin menjawab. Jadi manfaat adanya siklus hidrologi, salah satunya adalah terjadinya perubahan suhu karena pertukaran panas. Pertukaran panas terjadi saat tahap penguapan dan kondensasi terjadi. Kondensasi mampu merubah bentuk dari uap air menjadi titik-titik air, es ataupun salju yang membentuk awan, sehingga suhu di permukaan bumi pun mengalami penurunan. Nah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Air tidak dapat habis karena air mengalami siklus atau daur yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai pemanfaatan perairan laut. Jadi, laut adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, laut harus dimanfaatkan secara benar. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan Laut Nusantara yang membentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km yang memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Selanjutnya yaitu ada pencemaran dan konservasi perairan laut. Pencemaran laut adalah sebuah peristiwa masuknya partikel-partikel kimia, limbah industri, pertanian dari perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif asing ke dalam laut. Nah, dari hal-hal tersebut memiliki potensi atau efek yang sangat berbahaya loh bagi laut. Contohnya apa saja sih? Contohnya nih, seperti adanya pencemaran oleh minyak,
pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya anak-anak, apakah sudah paham? Nah, oke baik. Ibu rasa kalian sudah paham ya. Sekarang Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan Ibu berikan sebuah studi kasus yang dimana nanti kalian dapat menganalisis studi kasus tersebut menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, Ibu bagi untuk kelompok pertama ada Nabila dan Diah, dan untuk kedua ada Fatan dan Yudis. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 15 menit. Kemudian setelah itu kalian dapat memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, untuk waktu diskusi Ibu mulai sekarang. Waktu diskusi sudah selesai ya anak-anak. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Ibu tunjuk kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, mengenai studi kasus yang telah diberikan adalah sampah merupakan sebuah pencemaran lingkungan yang sering dan masih terjadi di lingkungan sekitar. Menurut gambar tersebut, pencemaran terjadi di wilayah perairan, khususnya laut yang dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian yang tidak hanya bagi ekosistem laut, namun juga bagi masyarakat setempat. Oke, jadi menurut hasil diskusi kelompok kami, mengenai studi kasus yang telah diberikan adalah sampah merupakan sebuah pencemaran lingkungan yang sering dan masih terjadi di lingkungan sekitar. Menurut gambar tersebut, pencemaran terjadi di wilayah perairan, khususnya laut yang dapat mengakibatkan berbagai macam kerugian yang tidak hanya bagi ekosistem laut, namun juga bagi masyarakat setempat. Jadi, dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan ialah alam tidak hanya kita apa saya Jadi dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan adalah alam tidak hanya akan ikut terkontaminasi polusi dan air akibat material kimia di dalam plastik. Kemudian selanjutnya, adapun solusi pencegahan dari adanya pencemaran tersebut yakni dengan mulai membiasakan diri untuk tidak membuang sampah di laut. Kemudian dengan adanya pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut sehingga masyarakat pun akan lebih teredukasi kembali. Baik, terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik sekali. Sekarang Ibu beri kesempatan apabila teman-teman masih ada yang dibingungkan atau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya atau menanggapi. Ibu beri kesempatan 1 orang saja karena waktu kita juga terbatas. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya ingin bertanya Bu, apabila pencemaran sampah di laut ini terus terjadi secara terus-menerus, dampak jangka panjang apa yang dapat ditimbulkan dari adanya masalah ini? Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan adalah alam tidak hanya akan ikut terkontaminasi polusi dan air akibat material kimia di dalam plastik. Oke, baik sekali. Pemaparan materi presentasi yang sangat baik oleh kelompok 1. Ibu acungi jempol untuk kalian dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya, melontarkan pertanyaan ke kelompok 1. Sebelumnya karena waktu kita terbatas, jadi pada pertemuan kali ini 1 kelompok dulu yang mempresentasikan, untuk pertemuan berikutnya baru kelompok 2 ya. Terima kasih. Nah, oke baik. Ibu kira cukup materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kedepannya. Oh ya, jangan lupa Ibu juga memberikan tugas untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti tolong perwakilan dari kelas mengantarkan tugas-tugas teman-teman kalian ke kantor Ibu untuk mengumpulkan ya. Baik, Bu. Nah, oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang tersampaikan dapat kita pahami baik-baik sampai ke depannya.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat sampai ke kalian. Ibu pamit undur diri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.